Saat ini Meira merasa seperti wanita paling malang sedunia, wajahnya sendu, tangisnya juga terdengar semakin sedih, saat Darrell memeluknya semakin erat. Cuaca sedikit tidak baik pagi itu, mendung, berkabut dan gerimis. Darrell sudah berulang kali memperingati bahwa dia tak perlu mengantarkan lelaki itu sampai ke bandara, mengingat cuaca sedang tidak bersahabat. Tapi, wanita itu tetap bersikeras mengantarkan suaminya yang akan pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Nangis terus sih, kayak ditinggal mati aja sama suaminya, padahal cuma pergi 2 hari. Darrell berucap setengah berbisik, Meira masih berada dalam dekapannya, persis seperti seorang anak kecil yang tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya. Benar-benar drama di pagi hari yang sendu. 2 hari, beneran. Meira mendongakkan kepala, jangankan 2 hari, 2 jam saja berjauhan dari lelaki ini, dia rasanya tidak rela. Iya, lusa aku pastikan udah pulang. Tegas Darrell. Di sebelah kanan mereka, berjarak sekitar 5 meter, sedang berdiri seorang lelaki yang sudah menjadi sekretaris Darrell selama 3 bulan ini. Sekretaris berpengalaman juga berkompeten, yang Ibra pilihkan untuk mendampinginya. Tak bisa dipungkiri, lelaki itu sulit menyembunyikan senyumnya saat menyaksikan drama pasutri yang tidak ingin dipisahkan oleh jarak. Meira melepaskan pelukannya. Oke kalau gitu, aku pegang kata-kata kamu ya mas. Awas aja kalau kamu bohong, bakalan aku potong tuh. Meira melirik ke bawah sejenak, lalu kembali menatap wajah lelaki itu. Rambut kamu, ucapnya dengan nada mengancam. Iya, tenang aja, aku janji. Tanpa malu, tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya termasuk Kemal si sekretaris, Darrell mendaratkan kecupan mesra di bibir Meira. Lelaki bernama Kemal itu berdeham, bermaksud memperingatkan bahwa bukan hanya ada mereka berdua di tempat ini. Pak, udah waktunya kita masuk ke ruang tunggu, ucapnya lagi, bermaksud memperingati, sambil melirik arloji di tangan kirinya. Sabar, sahut Darrell ketus, nadanya terdengar tak suka. Lalu pandangannya kembali beralih pada Meira. Kamu jaga-jaga kesehatan. Lagi kurang fit bukannya istirahat aja, malah maksa ikut sampai ke sini. Aku jaga kesehatan, kamu juga jaga diri jaga hati ya. Awas ketemu cewek-cewek cantik atau sekretaris-sekretaris seksi dari perusahaan negeri seberang. Mata Meira menatapnya cukup tajam. Nggak akan. Biasanya orang luar, kalau selesai meeting pasti ngadain pesta. Nah di pesta itu pasti disuguhkan cewek-cewek yang nampak belahan dadanya. Meira terus saja menerocos, mengeluarkan banyak asumsi di kepalanya. Darrell hanya mengangguk-angguk pelan, sebagai tanda bahwa dia sedang menyimak dengan baik. Ngomong apa kamu, daripada ikut-ikutan begitu mendingan aku tidur. Kamu kan tahu, hobiku. Selain mainin kamu, tidur juga termasuk kegiatan favorit. Meira mengangguk pelan. Ya udah mas, sekretaris kamu udah nggak sabaran tuh pingin pisahin kita. Wanita itu melipat kedua lengannya di dada. I love you sayang. Darrell memeluk Meira sekali lagi. Namun, hanya singkat dan sesaat saja. I love you too, mas. Bye. Meira melambaikan tangannya. Memang terdengar berlebihan ketika rasanya sulit sekali berpisah walau hanya 2 hari saja. Padahal, dulu mereka pernah berjauhan lebih dari 1 minggu lamanya. Meira berjalan menuju mobil, dan di sana sopir sedang menantinya. Meira membuka sweaternya, begitu menapaki rumah. Cuaca dingin di luar sana, ditambah tubuhnya yang sedang kurang fit, membuatnya harus mengenakan sweater tebal itu. Rasa kantuk kembali melanda, padahal saat ini masih jam 9 pagi. Mungkin, karena cuaca mendukung yang mengakibatkan kasur adalah tempat ternyaman saat ini. Mei, sini makan bubur kacang hijau. Bunda bikin khusus buat kamu loh. Inayah menyajikan semangkuk bubur kacang hijau di atas meja makan. Meira tersenyum senang. Kemarin, dia memang sangat ingin makanan ini. Tapi sebenarnya sudah tidak lagi. Namun, saat ini melihat bubur yang sudah tersaji di atas meja, apalagi kelihatannya baru saja matang,
dengan asap yang masih mengepul di atasnya, benar-benar membuatnya ingin menyantap makanan itu pagi ini. Wah, makasih Bunda. Meira mengambil tempat tepat di hadapan di mana bubur tersaji. Kamu kalau pingin apa-apa ya bilang Mei, kalau El nggak ngasih tahu tadi pagi, Bunda nggak tahu kamu pingin ini. Meira hanya menampilkan cengirnya saja. Mana mungkin dia berani minta ini itu, walau sebenarnya bisa saja selalu terpenuhi di rumah ini, karena memang ada tukang masak yang andal. Kamu, udah haid belum bulan ini? Inayah duduk tepat di sebelah Meira yang terlihat antusias ingin menikmati bubur itu. Belum sih Bunda, dokter juga udah kasih tahu kalau setelah keguguran bisa aja haidnya nggak lancar selama beberapa bulan, Bun. Inayah mengangguk mendengar penjelasan menantunya. Tapi, kamu nggak ngerasa aneh gitu akhir-akhir ini? Jangan-jangan kamu udah ngisi lagi loh. Disertai senyum Inayah mengatakan itu. Berbeda dengan Meira yang terlihat sedikit kaget, diberi kepercayaan lagi secepat itu, rasanya dia tidak percaya. Tapi, apa salahnya dicari tahu? Anehnya ya suka ngantuk Bun, apalagi pagi-pagi begini. Ah Meira. Selain itu, Meira menggeleng. Nggak ada, jawabnya. Meira terkekeh pelan. Apa mungkin cuma sering mengantuk bisa jadi tanda-tanda hamil, Bun? Bisa aja, itu ngidam bubur kacang hijau. Kan bisa jadi tanda-tanda juga. Oh kalau itu, kayaknya Mei cuma kangen sama bubur di kantin perusahaan Bun. Dulu sering banget makan di sana, sekarang nggak pernah lagi. Jadi, wajar kalau kangen. Nggak, tapi Bunda yakin kamu pasti udah ngisi lagi tuh, coba dicek. Bunda, lirih Inayah. Antara haru dan sedih, jika benar ia telah dihadirkan kembali calon kebahagiaan rumah tangga mereka di dalam rahimnya. Apa mungkin secepat itu? Meira hanya tidak mau terlalu percaya diri. Sebab di kehamilan pertamanya, dia merasa tidak bisa menjaganya dengan baik. Apa pantas dia diberi lagi secepat ini? Nggak ada yang nggak mungkin, sahut Inayah meyakinkan. Ada baiknya kamu cek, kalau memang beneran ada, kalian bisa menjaganya dengan baik. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, tegas wanita itu. Iya Bunda, besok pagi-pagi Mei coba cek. Keesokan harinya, bermodal sedikit nekat, karena merasa tidak mau terlalu percaya diri, Meira sudah siap jika hasilnya negatif, dan tidak sesuai harapan. Dia hanya mengikuti saran Bunda, apalagi wanita itu sudah memperingati agar mereka bisa lebih menjaganya jika dia benar-benar sudah hadir. Setelah kegilangan calon bayinya, Meira tidak serta-merta menyalahkan Darel atas kejadian itu. Dia juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Namun, perasaan bersalah di antara keduanya perlahan menipis karena kebahagiaan yang mereka berdua ciptakan setelah kembali bersama. Saat ini adalah bulan keempat setelah Meira keguguran, bukan waktu yang singkat untuk mereka mampu memperbaiki semuanya. Meira merasakan perbuahan yang sangat drastis dari sikap suaminya yang terasa sangat lembut dan meneduhkan. Darel tak lagi suka ketua, berkata kasar, sifat arogannya benar-benar sudah hilang. Namun, itu hanya berlaku padanya saja. Debaran jantung Meira sangatlah tidak santai saat ini, dia menatap benda pipih yang ada di tangannya secara saksama, sampai menunjukkan hasil. Meira masih betah menatap alat tes kehamilan yang ada di tangannya. Garisnya ada dua meski yang satunya masih samar. Dia terduduk lemas di kloset. Masih tidak yakin dengan alat tes yang pertama, Meira mengambil yang satunya lagi, tes pack digital yang dia yakini hasilnya akan lebih akurat. Tanpa ragu, wanita yang sedang berharap bahagia itu, mencobanya lagi, hasil yang kedua lebih jelas dan menyatakan bahwa dia memang sedang hamil. Yes, hasil yang ditunjukkan oleh alat tersebut, membuat Meira melongo tak percaya. Dia hamil. Dan pagi ini, Darel tidak sedang bersamanya, maka dia tak bisa langsung memeluk lelaki itu seperti beberapa bulan lalu. Rasa penasaran menerpanya, akan seperti apa reaksi lelaki itu nantinya. Dia ingat di kehamilannya yang pertama, Darel tidak terlalu antusias menunjukkan kebahagiaan. Apa, nanti akan seperti itu juga?
Meira duduk di tepian ranjang, matanya berkaca-kaca. Dia sudah menggenggam ponselnya. Namun, terlihat masih ragu, harus menghubungi lelaki itu atau tidak. Dia masih menatap gawai miliknya, membaca chat terakhir yang dikirimkan lelaki itu sebelum meeting menemui klien penting. Tidak, Meira tidak ingin membuat konsentrasi Darrell terpecahkan dengan memberitahukan kabar bahagia ini, sekarang. Menurut Meira, biarlah suaminya itu fokus menjalankan pekerjaannya. Meira akhirnya memutuskan untuk tidak menghubungi Darrell. Dia memilih meletakkan ponselnya, dan berniat pergi menuju lantai bawah untuk memberitahu mertuanya yang sangat antusias menyuruhnya mencoba. Hasilnya, sangat-sangat seperti yang diharapkan. Gimana sayang? Wanita yang sedang kebingungan itu, membuka pintu kamar, langsung dikagetkan dengan sosok Inayah yang muncul dari balik pintu dengan perasaan harap-harap cemas. Itu, Bun, hasilnya positif, ucap Meira dengan perasaan tak keruan. Hah, alhamdulillah, benarkan firasat Bunda. Tak menunggu lama, Inayah langsung memeluk sang menantu. Meira tersenyum lebar, bahagia. Namun, terlalu sulit baginya untuk menyembunyikan air mata. Alhamdulillah Bunda. Udah tahu belum? Belum, Bunda orang pertama yang tahu. Kabarin dong ke dia, pasti bakalan senang banget. Niatnya gitu, Bun. Tapi khawatir, nanti dianya malah nggak fokus. Biarin aja jadi kejutan, saat dia pulang, besok. Inayah mengangguk setuju. Mulai sekarang, ingat, kamu nggak sendirian lagi. Ada yang lain yang harus kamu jaga dengan baik. Iya Bunda, aku bakalan belajar dari kesalahan waktu itu. Seorang lelaki sedang duduk di kursi penumpang jenis first class, di sebuah pesawat yang tengah mengudara dari Singapura menuju Jakarta. Darrell sudah selesai dengan urusan pekerjaannya sore itu. Dia pikir, akan berlangsung lama dan akan selesai di malam hari. Ternyata, lebih cepat dari yang dia duga. Maka Darrell langsung mengubah jadwal tiket pesawatnya menuju pulang. Pulang yang sesungguhnya, bagi Darrell bukan tentang rumah atau tempat. Tapi, tentang siapa, tentang seseorang yang akan dia temui ketika menapaki rumah. Itulah artinya pulang. Dulu, dia tidak terlalu memusingkan jika harus pergi ke luar kota, atau ke suatu tempat untuk perjalanan bisnis. Tidak pernah merasa waktu berputar sangat lama seperti sekarang, membuatnya tidak punya kesabaran untuk segera tiba di rumah. Makasih, atas kinerja kamu, sampai ketemu besok, ucap Darrell pada Kemal, yang saat itu telah mengantarkannya sampai ke depan pintu utama rumah. Sejak menjadi pimpinan, Darrell membiasakan untuk mengucapkan hal-hal sederhana, walau hanya sekadar ucapan terima kasih. Namun, percayalah akan memberi pengaruh baik pada seseorang yang menerima itu. Apalagi, itu merupakan bawahannya, pasti akan senang karena merasa kinerja dihargai. Sama-sama Pak. Untuk besok, kebetulan Bapak nggak ada jadwal apapun, silakan kalau Bapak mau di rumah seharian, saya akan hubungi jika ada sesuatu yang urgen, jawab lelaki yang sedang memakai setelan jas itu dengan sangat sopan. Bagaimana Kemal bisa berani mengatakan itu, sebab bosnya terlihat sangat bimbang dan resah dalam memutuskan jadwal penerbangan pulang yang akan dipilihnya. Hingga akhirnya Darrell memilih pulang, daripada harus bermalam lagi. Oke, sahut Darrell singkat. Langkah demi langkah dia menapaki lantai rumah megah yang sudah menjadi tempatnya melangsungkan hidup sejak lahir. Bunda nggak salah lihat. Inayah baru saja keluar dari kamarnya, merasa melihat sosok yang tidak disangkanya, dia pun bertanya. Nggak pakai salam, langsung masuk aja. Tadi nggak ada siapapun, Bun. Iya, ini aku beneran udah pulang. Darrell meyakinkan sang bunda. Gimana kerjaan kamu? Lancar. Sejauh ini aman, Bun. Seakan tak sabar untuk maju lantai atas, Darrell menjawab sembari menaiki anak tangga. Alhamdulillah kalau begitu, sana kamu bersih-bersih, terus turun lagi, makan malam, ajak Meira juga. Sebenarnya, ada hal yang sangat ingin Inayah sampaikan pada anaknya itu. Tentang kehamilan kedua Meira, tapi dia menahan sebisa mungkin, biarlah hal ini menjadi urusan Meira saja.
Urusan mereka berdua bagaimana cara merayakan kebahagiaan itu. Iya bunda. Merasa obrolan dengan bundanya sudah berakhir, Darrell setengah berlari, menuju lantai atas. Ada yang sangat ingin dia temui, siapa lagi kalau bukan istri tercintanya. Si wanita penuh drama di pagi hari sebelum dia berangkat ke Singapura. Darrell menarik handle pintu perlahan, sangat pelan, nyaris tak bersuara. Begitu, masuk ke dalam kamar, dia mendengar senandung seorang perempuan. Meira tampak sedang berhias diri, di depan meja riasnya. Di depannya ada ponsel yang sengaja dia sandarkan pada cermin. Dari ponsel itu terdengar deringan sedang memanggil seseorang, tak lama, ponsel milik Darrell pun berbunyi. Di waktu yang bersamaan, Meira kenal, sangat mengenali nada dering itu, membuatnya harus menoleh ke belakang. Pandangan matanya menangkap seorang yang selalu